Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Safari, mahasiswa program Ilmu Manajemen S3 Universitas Haluoleo. Kali ini akan memaparkan perumusan visi, misi, nilai dan tujuan organisasi berdasarkan strategic manajemen model Wellen dan Hangel. Materi ini merupakan rangkaian dari mata kuliah strategic manajemen atau manajemen strategi yang diampu oleh Bapak Dr. Sujono, SE, MSI. Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba mengetengahkan kembali strategi formulation atau strategi perencanaan yang dikembangkan oleh Wellen dan Hangel dengan ungkapan development of long-range plans for effective management of opportunities and threats in light of corporate strengths and weaknesses. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola peluang dan ancaman secara efektif dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Apa yang bisa diperoleh dari pernyataan di atas? Yang pertama terkait dengan long range plans atau menyusun rencana jangka panjang, yakni tentang perencanaan untuk masa depan perusahaan. Yang kedua berkaitan dengan opportunities and threats atau mengelola peluang dan ancaman, yakni hasil dari environmental scanning eksternal atau analisis dari lingkungan eksternal. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi, maka hasil bisa didapat secara maksimal. Jadi, dari ungkapan ini, proses mengembangkan strategi jangka panjang untuk menyesuaikan kekuatan internal perusahaan dengan kekuatan internal sambil mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman. Apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan agar upaya untuk mengembangkan pada jangka panjang itu bisa berhasil dengan baik dengan mempertimbangkan apa yang ada pada perusahaan itu sendiri? Maka kita akan memulai pembahasan yang terkait dengan strategi formulation itu adalah bagaimana kita merumuskan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan program. Apa sesungguhnya dari pernyataan visi itu atau mission statement? Yang pertama terkait dengan tujuan atau alasan dari organisasi. Mengapa organisasi ini ada? Nah, dari sana, dari rumusan visi itu akan kelihatan apa yang menjadi scope, apa yang menjadi cita-cita ideal yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, mempromosikan harapan bersama. Apa yang harus dikembangkan? Dalam mission statement itu atau pernyataan misi, itu harus memasukkan semua harapan dari stakeholder, dari kelompok-kelompok. Yang ketiga, mengkomunikasikan kepada publik tentang image perusahaan. Dari gambaran visi itu bisa terlihat
seperti apa sebuah perusahaan itu nanti akan dijalankan. Bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, dengan publik. Dan dalam misi juga itu menjelaskan siapa kita, siapa perusahaan itu. Who we are, what we do, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang akan menjadi aspirasi, keinginan yang akan kita capai. Dalam berbagai terminologi, masyarakat cenderung menganggap visi dan misi itu dua konsep yang berbeda. Tetapi dalam rumusan, dalam pernyataan buku ini, bahwa visi ini menggambarkan seperti apa nanti organisasi ini di masa mendatang atau perusahaan di masa mendatang. Sedangkan misi itu adalah menggambarkan bagaimana untuk mencapai visi yang sudah dicapai itu. Jadi cara untuk mencapainya melalui misi. Namun dalam penjelasan buku ini, visi dan mission itu lebih menuliskan satu istilah, yaitu kita menyebutnya sebagai misi. Namun sesungguhnya dalam terminologi kita adalah visi dan misi yang secara terpisah. Nah, bagaimana kita menilai bahwa sebuah visi itu dirumuskan secara baik? Paling tidak ada 10 dalam buku yang ditulis itu yang bisa memperjelas kepada kita untuk menentukan untuk mengetahui apakah sebuah visi itu sudah dirumuskan dengan baik. Kita akan mulai menjawab dengan apakah pernyataan visi itu menggambarkan tujuan yang menginspirasi dan tidak berfokus pada kepentingan pribadi para pemangku kepentingan. Nah, dia harus menggambarkan secara keseluruhan. Kedua, apakah pernyataan visi itu menjelaskan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Jadi visi yang baik itu sudah menjadi lebih jelas apa yang akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Ketiga, apakah pernyataan tersebut mendefinisikan bidang usaha dan menjelaskan mengapa bidang tersebut menarik. Nah, ini bagian yang sangat penting supaya ada pembeda dengan usaha-usaha atau perusahaan yang lain. Yang keempat, apakah pernyataan visi itu menggambarkan posisi strategis yang diinginkan perusahaan dengan cara yang membantu mengidentifikasi jenis keunggulan kompetitif yang akan dicari. Kelima, apakah pernyataan tersebut mengidentifikasi nilai yang terkait dengan tujuan organisasi. Nah, visi ini sebetulnya sudah dari rumusan visi, nilai-nilai yang dikandung oleh organisasi itu atau perusahaan itu sudah bisa teridentifikasi. Yang keenam, apakah nilai tersebut selaras dengan memperkuat strategi organisasi. Jadi maksudnya jangan sampai kita merumuskan sebuah nilai, tetapi ternyata bertentangan dengan kebijakan atau program dari perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh, apakah pernyataan tersebut menggambarkan standar perilaku, standar etik yang penting menjadi petunjuk arah bagi strategi dan nilai-nilai organisasi. Ada nilai yang harus dibangun, ada standar perilaku, standar etik yang akan dijalankan. Kedelapan, apakah standar perilaku tersebut dijelaskan dengan cara yang memungkinkan setiap karyawan menilai apakah mereka telah berperilaku dengan benar. Ini akan menentukan performance, akan menentukan penilaian masyarakat, pengguna, user kepada perusahaan itu. Itu akan tercermin kepada nilai etik dari karyawannya. Maka rumusan visi harus bisa mengcover itu semua. Yang kesembilan, apakah pernyataan tersebut memberikan gambaran tentang perusahaan yang mencerminkan budaya organisasi. Ada budaya organisasi, misalnya budaya anti korupsi, budaya yang mengedepankan semangat integritas. Nah, ini bisa tergambar dari rumusan itu. Dan yang ke-10, apakah pernyataan tersebut mudah dibaca dan dipahami. Ini rumusan yang penting pada bagian terakhir ini, bahwa visi yang dibuat itu betul-betul clear, betul-betul jelas. Dia menjadi visi yang hidup,
visi yang betul dipahami oleh seluruh personil, dipahami oleh seluruh karyawan, sehingga mereka ketika menjalankan tanggung jawab organisasi, maka mereka punya tujuan bersama. Divisi-divisi yang lain boleh berbeda, tetapi mereka satu tujuan dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke. Salah satu contoh misi yang dikembangkan oleh Google itu adalah to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Artinya, untuk mengorganisasi informasi dunia dan membuatnya dapat diakses serta bermanfaat secara universal. Nah, dari sini rumusan visinya atau mission statement-nya jelas, mudah dibaca, mengandung nilai-nilai yang seperti yang dirumuskan di atas, sehingga dan mereka betul-betul akan konform menjalankan tanggung jawabnya sebagai sebuah perusahaan yang mengelola organisasi informasi-informasi dunia, dan itu membuatnya lebih aksesibel, dapat diakses secara universal. Kita biasanya mengenal istilah goal dan objektif. Dua-duanya berarti tujuan. Namun sebetulnya mempunyai makna yang berbeda. Goal itu merupakan tujuan umum, sedangkan objektif tujuan spesifik. Jadi dalam buku yang ditulis Walid ini, istilah tersebut dibedakan. Berbeda dengan objektif, goal itu dianggap sebagai pernyataan terbuka tentang apa yang ingin dicapai, tanpa adanya ukuran kuantitatif mengenai hasil yang diharapkan, dan tanpa batas waktu pencapaiannya. Sebagai contoh, pernyataan sederhana begini: meningkatkan profitabilitas. Itu adalah goal, bukan objektif. Karena tidak menjelaskan seberapa besar profitabilitas tadi atau keuntungan tadi yang ingin diperoleh perusahaan pada tahun berikutnya. Sementara objektif itu harus menjelaskan dengan spesifik, dengan jelas, dan sebisa mungkin dikuantitatifkan. Jadi sebuah objektif itu seharusnya bersifat tindakan atau action oriented, yang dimulai dengan kata untuk. Contoh dari sebuah objektif: to increase the firm's profitability in 2010 by 10% over 2009, atau untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan pada tahun 2010 sebesar 10% dibandingkan tahun 2009. Dari gambaran ini kelihatan bahwa objektif itu atau tujuan yang spesifik tadi, itu ada ukuran-ukuran kuantitatifnya, sehingga manakala di tahun 2010 tidak tercapai dari keuntungan 10% dibanding 2009, maka berarti tujuan perusahaan atau visi perusahaan belum tercapai. Itu bedanya dengan goal. Mengapa perumusan visi dan misi itu sangat penting? Tentu saja ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, untuk memastikan kebulatan suara tujuan dalam organisasi. Jadi sebuah organisasi yang baik, yang mengakomodasi semua kepentingan di dalamnya, mesti harus ada kesepahaman, ada kebulatan tekad di antara mereka untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, melahirkan sebuah kesepakatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua,
untuk menyediakan dasar atau standar dalam mengalokasikan sumber daya organisasi. Nah, dengan adanya visi dan misi ini, maka ada standar yang bisa dikembangkan, yang dikembangkan ke belakangnya, agar perusahaan itu memproyeksikan sumber daya apa yang dibutuhkan dalam mencapai visinya. Yang ketiga, untuk menerapkan iklim organisasi. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting agar membangun sebuah kenyamanan bersama, suatu kondusivitas dalam organisasi, bahwa pimpinan atau manajer memberikan arahan kepada bawahannya bahwa kondisi yang harus kita ciptakan adalah bagaimana menenangkan, bagaimana kita dalam organisasi itu melahirkan kesepahaman sehingga organisasi kita iklimnya bisa kondusif, tenang, dan bisa dijalankan secara bersama. Dan keempat, berfungsi sebagai titik fokus bagi individu untuk mengidentifikasi dengan arah dan tujuan organisasi. Jadi semakin jelas bahwa adanya visi, maka seluruh personil dalam perusahaan itu bersatu padu, bahu-membahu untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Pada tahap selanjutnya dalam perumusan visi ini adalah terkait dengan policies atau kebijakan. Kebijakan adalah pedoman umum untuk pengambilan keputusan yang menghubungkan antara perumusan strategi dengan pelaksanaannya. Nah, perusahaan menggunakan kebijakan untuk memastikan bahwa para karyawan di seluruh organisasinya mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang mendukung visi, tujuan, dan strategi perusahaan. Sebagai contoh, dalam buku itu dituliskan ketika perusahaan Cisco memutuskan strategi pertumbuhan melalui akuisisi, mereka menetapkan sebuah kebijakan untuk mempertimbangkan perusahaan dengan tidak lebih salah lagi nih. Hapus sebagai contoh tadi. Nah, dalam konteks policy tadi, maka Wellen mengungkapkan bahwa policy itu merupakan jembatan antara perencanaan dan pelaksanaan strategi. Jadi setelah dirumuskan visi dan misi, setelah ada tujuan, maka untuk menjembatani itu maka dibuatlah ada namanya kebijakan perusahaan. Kebijakan ini memberikan panduan umum, bukan aturan yang kaku, sehingga agar setiap keputusan operasional selaras dengan strategi perusahaan. Maka dengan kebijakan ini, manajemen memastikan semua bagian organisasi bekerja dalam arah strategis yang sama. Selanjutnya adalah terkait dengan nilai perusahaan. Menurut Wellen dan Hanger itu, nilai perusahaan merupakan keyakinan, sifat, dan norma perilaku yang diharapkan dimiliki dan dijalankan oleh semua anggota organisasi. Nah, artinya bahwa dengan ada nilai ini, maka semua anggota perusahaan itu harus memiliki standar etika, standar perilaku yang menjadi pegangan mereka dalam menjalankan aktivitas mereka. Ini terkait dengan integritas. Bagaimana kinerja mereka betul-betul selaras dengan perusahaan yang tercermin dari perilaku mereka. Nah, apa peran nilai dalam manajemen strategis? Wellen menjelaskan bahwa nilai perusahaan adalah fondasi moral. Jadi, fondasi moral
yang menjadi pedoman perilaku organisasi dan pengambilan keputusan. Jadi jika nilai yang ditetapkan, misalnya dia nilai anti korupsi, nilai untuk mendukung supremasi sipil misalnya, maka apa yang harus mereka lakukan adalah harus sejalan dengan nilai-nilai yang sudah dikedepankan. Nah, peran nilai ini juga mempengaruhi visi misi dan strategi perusahaan. Jadi nilai yang sudah diterapkan oleh para karyawan tadi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perusahaan. Yang ketiga, nilai ini mencerminkan identitas dan kepribadian. Dari nilai yang dikembangkan oleh anggota-anggota atau karyawan, itu bisa terlihat bahwa perusahaan A dengan karyawannya yang punya integritas yang baik, itu akan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Sehingga tentu saja dalam manajemen dalam bisnis, mereka akan selalu menjadi tujuan daripada masyarakat atau pengguna yang terkait dengan produk yang mereka hasilkan. Yang keempat, membentuk budaya korporat untuk mendukung strategi. Jadi adanya nilai ini, maka ada budaya baru yang dilahirkan dalam perusahaan itu untuk mendukung program-program mereka. Nah, bagaimana ciri-ciri sebuah nilai yang efektif bagi perusahaan? Wellen menyebutkan ada nilai yang baik. Yang pertama itu konsisten dengan perilaku nyata manajemen. Jadi dia harus konsisten, harus tergambar betul dari apa yang diperankan oleh manajernya, oleh anggotanya. Diketahui dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Jadi nilai ini bukan hanya di atas kertas dalam rumusan, tetapi betul-betul dipahami, dihayati, dimaknai, dan bisa menjadi pedoman bagi seluruh karyawannya. Diterapkan dalam kebijakan dan keputusan strategis, dan menjadi bagian dari budaya perusahaan. Dinilai itu akan menjadi dari perusahaan. Contoh-contoh nilai yang dikembangkan, misalnya integrity atau integritas, inovasi, fokus pada pelanggan, ada kerjasama tim, ada accountability, ada tanggung jawab, dan ini yang harus setelah perusahaan merumuskan nilai-nilai itu, maka nilai-nilai tadilah yang menjawai perusahaan. Misalnya ada nilai integritas misalnya. Integritas dalam hal kedisiplinan, dalam hal kemauan untuk bekerja sama, membangun bersama tim, ada inovasi. Nah, ini betul-betul seluruh karyawannya diharapkan dapat mampu selalu berbuat yang terbaik untuk perusahaan. Dari gambaran 3 lapisan strategi yang ditulis oleh Wellen dan Hanger, kita mulai dari corporate strategy. Strategi korporat itu adalah arah umum perusahaan dalam mengelola berbagai unit bisnis dan lini produknya. Nah, tujuannya untuk menentukan industri mana yang akan dimasuki, seberapa besar pertumbuhan yang diinginkan, dan bagaimana menciptakan sinergi antar unit bisnis. Jadi di dalam sebuah perusahaan dengan nama yang besar, mungkin ada produk perusahaan yang besar, itu nanti ada unit-unit bisnis yang dikembangkan, sehingga ada sinergi di antara mereka. Sampai berapa?
Tiga jenis tiga jenis utama corporate strategi. Yang pertama itu adalah growth strategi atau strategi pertumbuhan. Strategi ini digunakan ketika perusahaan ingin meningkatkan ukuran, pendapatan, atau pangsa pasar. Nah, pertumbuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, internal growth, yaitu fokus memperkuat bisnis inti. Contohnya memperkuat pasar, memperkenalkan produk baru. Yang kedua, external growth, itu misalnya melalui merger, akuisisi, dan aliansi strategis dengan perusahaan yang lain. Contohnya Cisco membeli perusahaan kecil untuk memperluas teknologi dan pasar. Ketiga, diversification, yang terkait dengan masuk ke bisnis baru yang masih membutuhkan teknologi atau yang masih banyak membutuhkan teknologi pendukung. Yang kedua, menyangkut stability strategy atau strategi stabilitas. Strategi ini digunakan perusahaan ketika sudah berada pada posisi yang menguntungkan. Jadi tidak ingin tumbuh terlalu cepat. Ciri-cirinya fokus mempertahankan pasar dan kinerja yang ada. Jadi tidak ada perubahan besar dalam arah strategi yang sudah jadi ini yang cocok bagi perusahaan-perusahaan yang sudah matang. Contoh perusahaan yang memilih pause sebelum ekspansi dengan lebih cepat. Jadi mereka lebih cenderung untuk mempertahankan market, pasar, produk yang mereka miliki. Yang ketiga, retrenchment strategi atau strategi pengetatan atau pemulihan. Strategi ini digunakan saat perusahaan mengalami penurunan kinerja dan perlu mengurangi skala operasi atau memperbaiki efisiensi. Nah, ini upaya-upaya ini dilakukan agar pengusahaan kembali lebih sehat, lebih menguntungkan, dan bisa mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya lapisan yang kedua dari gambar yang disajikan sebelumnya itu adalah terkait dengan bisnis strategi. Bisnis strategi ini adalah berfokus pada bagaimana suatu unit bisnis baru bersaing dengan industri atau pangsa pasar tertentu untuk mencapai keunggulan kompetitif. Tujuan utamanya menentukan bagaimana cara perusahaan bersaing. Ada dua jenis utama bisnis strategi ini. Yang pertama, kompetitif strategis atau strategi kompetitif. Strategi ini menjelaskan bagaimana perusahaan bersaing untuk mendapatkan keunggulan dibanding pesaingnya. Ada tiga jenis strategi kompetitif. Pertama, overall cost leadership. Menjadi produsen dengan biaya terendah dan fokus pada efisiensi. Yang kedua, differentiation strategy. Menawarkan produk atau jasa untuk yang lebih unik. Dan yang ketiga, strategi. Fokus pada segmen tertentu. Bagian kedua dari bisnis strategi adalah kooperatif strategis atau strategi kooperatif. Itu strategi ini digunakan ketika perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain. Jadi bagaimana mereka membangun aliansi, membangun sinergitas. Bagaimana memperluas pasar. Bagaimana mereka berbagi sumber daya. Bagaimana mereka mempercepat inovasi. Nah, ada tiga jenis yang terkait dengan ini. Pertama, strategis aliansi atau
Aduh, sorry. Terlalu buru-buru saya. Ada 3 jenis dari strategi ini. Pertama, aliansi strategis, di mana 2 atau lebih perusahaan membentuk kemitraan untuk memperkuat, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan produk yang baru. Yang kedua, joint ventures. 2 perusahaan membuat entitas baru bersama dan berbagi kepemilikan. Yang ketiga, collaboration networks, kerjasama jangka panjang antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan untuk meningkatkan nilai bersama. Bagian ketiga dari strategi yang ditulis oleh Wellen itu adalah functional strategy. Dengan kata lain, strategi fungsional menjelaskan bagaimana strategi bisnis akan diimplementasikan di tingkat operasional. Ada jenis-jenis fungsional strategi. Yang pertama, technological leadership strategy atau kepemimpinan teknologi. Strategi ini berfokus pada upaya untuk menjadi yang pertama dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi di dalam perusahaan. Jadi jika ada teknologi baru, mereka akan berupaya untuk mengadopsinya dengan cepat dan menerapkannya di dalam strategi perusahaan. Ciri-cirinya investasi besar dalam R&D, dalam riset dan development, riset dan pengembangan. Yang kedua, fokus pada investasi produk dan proses. 3, cenderung memiliki biaya tinggi tetapi potensi keunggulan jangka panjang yang besar. Yang kedua, technological followership strategy atau pengikut teknologi. Strategi ini digunakan oleh perusahaan yang tidak menjadi pelopor tetapi mengikut dan mengadopsi teknologi setelah terbukti berhasil di pasar. Jadi mereka tidak berusaha, tidak lebih gegabah mengambil teknologi baru, mereka menunggu dulu perusahaan yang lain yang menerapkan yang baik, lalu mereka terapkan. Dengan hal ini agar memanfaatkan keberhasilan dan pengalaman pelopor. Jadi ada orang yang sudah melakukan itu, dan mereka mengadopsinya untuk mendapatkan keuntungan dengan risiko yang lebih rendah. Jadi dengan strategi ini maka perusahaan akan fokus pada inovasi yang mungkin itu cenderung imitatif atau meniru yang lain tapi dikembangkan di perusahaan sendiri. Demikian pemaparan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.